Masa PSBB transisi di DKI Jakarta sudah berlangsung selama kurang lebih 2 pekan terakhir. Di tengah harapan menuju normal baru, beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat, ternyata masih banyak warga ibu kota yang justru abai dengan aturan dasar, seperti menggunakan masker dan jaga jarak. Kondisi ini pun terlihat di permukiman padat penduduk dan jalur-jalur penghubung menuju ke jalan besar. Penertiban pun digencarkan demi mencegah penyebaran COVID-19 di ibu kota agar tidak semakin meluas. Petugas gugus tugas bekerjasama dengan pemerintah kota memberi pilihan sanksi pada para pelanggar. Mereka bisa membayar denda Rp250.000 atau sanksi membersihkan jalan. Sebenarnya bukan denda atau sanksi yang menjadi tujuan, namun pembelajaran agar masyarakat lebih peka dengan penyebaran COVID-19 yang belum juga menurun saat ini. Namun apakah metode ini terbilang efektif di masa PSBB transisi selama 2 pekan terakhir ini? Apakah penertiban ini juga menjalankan protokol kesehatan dari pihak para petugasnya? Ikut terus kabar siang di lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Gina Vita. Saat ini yang Anda lihat tepat di belakang saya saat ini pemirsa, petugas gabungan tengah menertibkan para pengendara motor dan juga mobil yang melanggar protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengatakan bahwa meski wilayah DKI Jakarta tengah memasuki masa transisi menuju normal baru atau PSBB transisi, namun para pelanggar PSBB tetap harus ditindak. Nah, pertanyaan besar adalah kenapa kemudian lokasi ini tempat saya mengabarkan di wilayah Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat ini menjadi perhatian dari petugas. Sekarang pertama, kalau Anda lihat ini memang tempatnya ramai sekali dilalui oleh para pengendara motor dan juga mobil karena merupakan perbatasan 3 kelurahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lokasi ini bukan merupakan jalan nasional ataupun jalan protokol. Sehingga ini kemudian yang dikhawatirkan oleh para petugas bisa menjadi celah bagi para pengendara motor ataupun mobil untuk menghindari pengawasan petugas ketika ada pengawasan PSBB. Nah, saat ini pemirsa Anda dapat lihat tepat di depan layar kaca Anda, ini ada pengendara mobil yang kemudian akan ditindak oleh para petugas. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Siang, Haryadi. Mas Haryadi, ini dari mana mau kemana Mas? Dari Cakung mau ke antara Sembako ke Warung. Mas tahu sadar melanggar? Tahu Bu, cuman saya ketinggalan maskernya. Maskernya ketinggalan? Biasanya pakai masker kalau kemana-mana? Saya pakai, ngojek juga pakai. Kenapa bisa ketinggalan? Buru-buru Bu, pagi kesiangan udah. Kesiangan ya? Iya. Nah, ini gimana Mas? Kan ada sanksi ini, habis ini mau ke sana ya. Sanksi ada denda, ada juga untuk sapu-sapu jalan. Ini milih yang mana? Sapu-sapu aja deh Bu. Sapu-sapu aja? Iya. Kenapa milih itu? Ya biar kerjaan kita lebih cepat. Cepat ya? Iya. Mas, tapi sudah tahu belum sih Mas? Iya Pak. Mas. Bahayanya kalau nggak pakai masker? Terbalik. Oke, ini barusan dapat masker dari petugas ya, karena Mas tidak membawa masker ya. Iya. Tapi Mas tahu bahaya kalau nggak pakai masker itu apa? Tahu Bu. Ya bisa terkena juga dari virus juga. Nggak khawatir tadi ketika mau berangkat terus lupa bawa masker, itu sempat ada kekhawatiran nggak sih? Ya khawatir, cuman saya bawa hand sanitizer buat cuci tangan. Ini Mas siapa tadi? Haryadi. Mas Haryadi. Oke, ini mau langsung lanjut ke sana ya Mas ya? Ya. Nah, ini pemirsa, kita tinggalkan Mas Haryadi, kita akan menuju ada beberapa pelanggar PSBB juga yang nampaknya tengah bersiap untuk kemudian sapu-sapu jalan. Ini menjadi salah satu tindakan yang dilakukan petugas terhadap para pelanggar PSBB. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Dul, Mas Dul. ya, Mas Dul, ini tadi dari mana mau kemana? dari Talib mau ke CNT. Mas sadar melanggar? Kita melanggar nggak pakai masker, dipakai tadi. Nggak pakai masker ya tadi ya? Kenapa nggak pakai masker? Coba tadi ini doang habis ini. Nggak. Ketinggalan, lupa, Ya, atau lupa, gimana? Lupa nggak pakai. Bawa sih bawa, cuman lupa nggak pakai. Bawa tapi lupa nggak dipakai. Dipakai. Ini yang sekarang dipakai ya? Ya,
Oke, tapi kemudian ada petugas langsung dipakai gitu, Mas? Iya. Mas, tapi tahu bahaya kalau nggak pakai masker? Tahu sih bahaya tahu. Lagi musim corona gitu harus pakai masker biar nggak masuk virusnya. Mas, profesinya apa? Ya di kuli buruh serabutan. Merasa keberatan ya, Mas, kalau denda 250.000 atau 100.000 gitu? Keberatan sih agak berat kan lagi musim-musim kayak gini. Dengan adanya tindakan ini memberikan efek jerah nggak buat Mas sendiri? Ya kalau gini ya bagus lah buat masyarakat, buat masyarakat, materi masyarakat gitu, masih tahu masyarakat yang nggak pakai, karena lagi musim corona. Jadi takut lagi nggak kalau melanggar? Ya takut sih. Baik, terima kasih, Mas. Nah, kita coba sekali lagi berbincang dengan salah seorang pelanggar PSBB di sini. Ini selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Ya, Tiara. sehat terus ya. Ini tadi dari mana mau kemana, Mbak? Karo. Mau ke sekolah. Sekolah. Dulu ya. Sekolahnya dari rumah mau ke sekolah? Iya. Jarak rumah ke sekolah dekat? 100 km. 100 km lumayan jauh ya? Mbak sadar melanggar, Mbak? Sadar, buru-buru soalnya mau ambil rapot. Iya. Nggak pakai masker tadi ya? Iya. Dan ini dapat masker dari petugas? Oke. Tapi Mbak tahu bahaya soal nggak pakai masker? Tahu. Tahu ya? Tahu. Oke. Sempat khawatir nggak waktu lupa nggak bawa masker? Dia lupa soalnya khawatir juga. Ya udah, sempat khawatir tadi. Ini apa, Mbak? Denda atau sapu-sapu atau bersih-bersih jalan yang dipilih? Nyapu aja. Apa nyapu? Nggak mau duit soalnya juga. Tapi keberatan nggak kalau misalnya dendanya misalnya 100.000? Seperti Keberatan kegedean. gedean ya. Tapi setelah ada tindakan ini, besoknya akan ini nggak pakai masker? Baru kali ini nggak pakai masker. Baru kali ini. Oke, semoga ini kedepannya tetap terus pakai masker ya, Mbak ya, untuk jaga kesehatan kita bersama. Iya. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Itu tadi pemirsa sedikit perbincangan saya dengan beberapa pelanggar pembatasan sosial berskala besar. Rata-rata memang di sini tidak menggunakan masker. Nah, tadi informasi yang kami dapatkan juga sudah baru 2 jam lah, 2 jam penindakan yang dilakukan oleh petugas. Ini sudah ada sekitar 20 orang lebih yang melanggar pembatasan sosial berskala besar. Nah, saya akan kemudian berbincang dengan pihak Camat Taman Sari mengenai pemberlakuan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pembatasan sosial berskala besar. Sesaat lagi saya akan kembali, tetap bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Ada kembali lagi bersama saya Gina Vita di Kabar Siang di Lokasi. Di segmen kedua ini saya akan berbincang kepada pihak Camat Taman Sari untuk membahas mengenai penindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap sejumlah pelanggar pembatasan sosial berskala besar, tepatnya di Taman Sari tempat saya mengabarkan saat ini. Saya akan berbincang langsung dengan Camat Taman Sari. Selamat siang, Pak Risan. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Sehat. Pak Risan, ini kan pelanggaran PSBB masih dilakukan sampai saat ini. Nah, seperti itu yang dilihat. Nah, itu mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan. Mari Pak, Ya, siap. ikut bersama saya. Nah, ini bahkan ada yang berboncengan sepeda motor sampai 3 orang pemirsa, tidak mengindahkan aturan jaga jarak, physical distancing, dan kemudian ini dilakukan penindakan oleh petugas ya Pak ya. Ini masih banyak sekali ya Pak ya fenomena atau potret-potret seperti ini ya Pak? Ya, betul. Nah, Pak, ini para masyarakat ya, Ya. yang ditindak ini, yang melanggar, bentuk pelanggarannya apa saja sih? Ya, pelanggar kebanyakan tidak menggunakan masker, ya terutama daerah yang strategis pemukiman ini. Demikian. Tidak menggunakan masker, itu bagi pengendara motor maupun mobil. Ya. Tapi kalau misalnya untuk mobil yang kemudian berboncengan atau di dalamnya itu ada orang yang lebih dari kapasitas, misalnya lebih dari 50%, itu juga akan ditindak. Juga, ya itu akan kita tindak juga. Malah akan ditindak juga. Mungkin 50% kalau mobil. Oke, artinya misalnya mobil kapasitasnya 50%, 1 orang di depan, 2 orang di belakang, misalnya gitu ya Pak ya? Ya, demikian. Masih berlaku ya Pak ya? Ya, kita masih berlakukan karena harus menjaga jarak. Nah,
ini masih berlaku. Lantas sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggar PSBB ini apa saja sih Pak? Ya, sanksinya yang pertama berdasarkan Pergub 51 ya kita kan denda 250. Dari sini aja nanti ke sana. Berdasarkan Pergub 51 tahun 2020 demikian. Dendanya berapa Mas? 250.000. 250.000. Ya, denda. Selain Berdasarkan denda Pergub juga ada sanksi sosial ya? 51. Sanksi sosialnya yaitu kita mendapatkan nyapu di halaman atau di sekitar jalan ini yang untuk sarana jalan, utilitas jalan. Oke. Nah, Demikian. Pak, tadi kita sempat melihat visualnya ya pemirsa ya, ada pelanggar PSBB yang kemudian menyapu jalan. Ini kan mereka ketika menyapu tidak menggunakan sarung tangan satu. Ya. Terus saya melihat di sini tidak ada hand sanitizer, pencuci tangan. Bagaimana kemudian menjaga kebersihan mereka sendiri, Pak? Nah, ini kan tidak pakai sarung tangan, Ya, siap. terus tidak ada hand sanitizer, tidak disediakan oleh pihak sini, Pak. Ya itu karena ini kan di jalan, terutama bagi yang melanggar dan saya sudah informasikan. Kalau yang di jalan kan umum ya. Tapi kalau di rumah-rumah sudah diadakan cuci tangan demikian. Itu apakah tidak kemudian berpotensi juga menularkan virus corona? Baik, Hal seperti itu emang rentan sekali, memang demikian. Dan itu pun saya sudah informasikan bagi masyarakat yang masuk ke rumah atau keluar rumah, ya harus tadi menggunakan cuci tangan menggunakan sabun. Walaupun ya istilahnya ini mereka sudah di jalan gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi masukan juga Pak untuk petugas untuk Ya, menyediakan baik. hand sanitizer, Ya, baik. kemudian tempat cuci tangan begitu ya Pak ya untuk Ya. para pelanggar ini ketika bersih-bersih begitu. Ya baik. Nah, Ya. itu pertanyaan saya soal denda ini ya Pak ya, Ya, apa siap. sanksi sosial. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Pak, bagaimana kemudian untuk petugasnya? Mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan suasana di sini ya Pak ya. Ya. Boleh Pak? Kita lihat dulu. Nah, ini ada sejumlah personil ya Pak ya, Ya, kemudian siap. dikerahkan di sini. Siap. Bisa dikatakan jumlahnya cukup banyak Pak. Siap. Artinya bisa berpotensi menimbulkan kerumunan. Ya, itu sudah kami atur, kita jaga jarak sebenarnya, sudah jangan sampai ada kerumunan. Jadi protapnya demikian berdasarkan protokol kesehatan. Oke, bahkan kalau Anda melihat pemirsa, petugas ini ada yang kontak fisik ya, memegang atau menyentuh pelanggar PSBB. Ini Ya, tentu siap. juga harus menjadi perhatian ya Pak Siap, ya. ya. Kontak fisik itu Ya, harus siap. menjadi perhatian juga ya Pak Baik ya. ya, karena ini kan tadi saya katakan ini kan daerah pemukiman, masyarakat yang strategis. Maka dari itu kami aparatur pemerintah, kecamatan dan kelurahan beserta 3 pilar ini akses kemari untuk memberikan informasi dan sekaligus penindakan. Sehingga masyarakat ini yang sengaja atau lupa dan sebagainya supaya menggunakan masker wajib. Nah, Pak, kita boleh Pak ya berbincang tadi ada 3 orang yang berboncengan sepeda motor siap. tidak Ya, menggunakan ini. masker, Ya, kemudian tidak mengindahkan jaga jarak. Coba kita sapa. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Putri. Mbak Putri. Tadi Mbak Putri berboncengan 3 orang ya? Iya. Itu dari mana mau kemana? Dari rumah mau beli makan. Deket ya, deket sini? Iya. Sadar nggak kok melanggar Mbak? Sadar. Sadar. Kenapa nggak pakai masker, terus boncengan 3 orang? Tadi pakai masker, cuman panas. Saya lepas. Oh, karena panas jadi dilepas ya? Iya. Tapi tahu bahayanya kalau nggak pakai masker? Tahu. Tahu. Nggak takut Mbak? Takut. Takut. Jaga jarak juga, tadi boncengan sampai 3 orang. Itu kenapa? Tadi dia minjem motor teman soalnya. Nggak takut juga Mbak? Oh, misalnya kalau dempetan-dempetan gitu kan bisa kena virus dan lain-lain. Nggak takut soal itu? Takut sih. Takut ya? Iya. Kedepannya gimana Mbak pencegahannya? Iya, Bos. Pakai masker lagi, jaga jarak. Itu yang harus dilakukan ya Mbak ya? Iya. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita bersama ya? Iya. Ini kenapa memilih bersih-bersih jalan? Karena bawa uang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri ya. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Camat Taman Sari Pak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Ya, makasih. Terima kasih, semoga sehat selalu. Itu tadi pemirsa, kalau kita melihat potretnya pada siang hari ini, masyarakat yang melanggar pembatasan sosial berskala besar, alasannya beraneka ragam. Ada yang panas ketika menggunakan masker, ada yang kelupaan dan lain sebagainya. Ini artinya tingkat kesadaran dari masyarakat masih dikatakan kurang. Dan kalau kita melihat juga, ini pendekatan atau tindakan yang dilakukan di sini, ini masih ada kontak fisik antara petugas dan juga pelanggar PSBB. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita siap untuk menerapkan normal baru jika masih menggunakan pendekatan yang old? Nah, demikian Kabar Siang di lokasi. Saat lagi Anda akan menyaksikan program-program lain di Kabar Siang. Saya Gida Vita pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.